wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fajar selaku guru mata pelajaran PAI, yang saya hormati para narasumber yang telah hadir untuk memaparkan materi, dan teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Tak lupa puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan ikut serta dalam mengenai paparan materi mengenai kode dan kodar. Bersama saya Vina Puspita sebagai MC pada acara pagi hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir acara. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami, kelompok 1. Ada Bayu Aji sebagai dokumentasi, yang kedua ada Azifah sebagai operator, yang ketiga ada narasumber 1 Muhammad Rizky Yoso dan narasumber 2 Afira Gibran, yang keempat ada Saida sebagai notulen, dan yang terakhir ada Fauziah sebagai moderator. Selanjutnya acara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Saudari Fauziah. Kepada Saudari Fauziah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fajar dan teman-teman semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Fauziah Fitriani sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan memandu acara presentasi ini yang akan menjelaskan materi tentang kode dan kodar. Untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber 1 dipersilakan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara kembali mengenai kode dan kodar merupakan salah satu rukun iman yang dijabarkan pada rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya kodo menurut pengertiannya adalah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman yang sebelum tercipta apapun di bumi ini, dan diubah, dan kode ini dapat diubah dengan cara kita berikhtiar. Oke. Dan kodar itu adalah bentuk perwujudan dari kehendak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah juga. Jadi singkatnya kodo dan kodar ini merupakan suatu turunan ya dari, misalnya kalau kodo itu dia berupa bentuknya, dan kalau kodar itu seperti turunannya. Jadi hasil dari si kodo tersebut. Oke. Jadi sebenarnya kodo ini dibuatkan rencana, sedangkan kalau kodar itu sebagai perwujudan atau kenyataan yang telah terjadi atau ini terjadi. Oke, next. Jadi sesuai dalilnya, kodo dan kodar ini mempunyai dua dalil yang menurut saya ini menjadikan bahwa kodo dan kodar ini merupakan salah satu yang wajib kita ilhami dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertama-tama itu terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 49, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadirin. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Lalu Latin ayat kedua yaitu tentang pada ukuran surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Artinya tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dua dalil ini itu mengandung bahwa kita itu harus mengilhami kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalau kita mempunyai takdir yang kurang sesuai dengan apa yang kita mau, ya kita bisa berubahnya dengan misalnya sesuai dengan kodo yang tadi bisa diubah dengan cara berikhtiar. Oke, next. Ya, macam-macam takbir ini terdiri dari dua, yaitu takbir, yaitu satu takbir mu'alaq dan takbir mubram.
di sini dijelaskan bahwa takdir mu'allaq itu adalah ketetapan yang dapat berubah. Ya, jika manusia berusaha dan berikhtiar dengan cara sungguh-sungguh. Jadi misalnya contoh pedagang sukses yang bekerja keras karena jujur dan ulet dalam kehidupan sehari-harinya. Ini bisa dilihat contoh dari Bob Sadino yang merupakan suatu pengusaha sukses dalam bidang pertanian. Ini dia menjual bahan-bahan pangan sampai nasional maupun internasional dan dapat dikenal dimanapun. Dan takdir program ini adalah takdir yang kedua dari macam-macam takdir tersebut. Takdir program ini adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia itu tidak diberi peran untuk mengubahnya sama sekali. Contoh, mendapatkan jodoh yang berakhlak baik. Oke, yang dimaksud dari jodoh yang dimaksud dari mendapatkan jodoh yang berakhlak baik ini adalah kita tidak tahu jodoh kita nanti siapa, ya. Oke. Ya, baik atau buruknya seseorang kan kita tidak bisa menentukan bahwa itu mencerminkan sikap kita juga atau gimana nantinya. Jadi takdir kita itu ya pasti kalau misalnya orang itu tetap akan menjadi jodoh kita, insya Allah pasti kita akan mendapatkan juga kok. Next. Oke, ini masuk ke ranah optimis, ikhtiar, doa dan tawakal. Oke, alur dari optimis ini yaitu adalah persepsi. Jadi orang yang selalu optimis itu selalu mempunyai keyakinan untuk melihat sisi positif dalam segala hal. Dan alur yang kedua itu adalah keyakinan. Jadi percaya dapat mengatasi segala tantangan maupun kesulitan. Dan alur yang ketiga dari sisi optimis ini adalah orang yang optimis bakal selalu proaktif dan selalu mencari solusi. Dan untuk yang alur ikhtiar dan tawakal ini mempunyai beberapa banyak alur seperti perencanaan, ikhtiar, doa dan menerima hasil atau tawakal. Kita mulai dari perencanaan. Ini harus dilakukan secara realistis dan sesuai dengan kemampuan kita. Dan jadi kita nyalain lampu tidak boleh dong. memaksakan Lampu. semuanya Semuanya. yang tidak bisa dijalani oleh kita sendiri. Tanpa misalnya kalau kita tidak sesuai dengan skill kita itu kalau bisa jangan kita paksakan. Dan kalau untuk yang kedua itu adalah ikhtiar, kita harus berikhtiar dengan cara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Dan untuk yang alur ketiga itu adalah doa. Ya semuanya, semua ikhtiar itu yang dilakukan dengan cara sungguh-sungguh pasti tidak terlepas dari doa-doa kita yang menghadap suatu tujuan yang sangat baik. Oke? Jadi alur yang keempat atau terakhir ini adalah menerima hasil alur tawakal. Jadi inti dari tawakal ini itu adalah apapun yang hasil yang kita dapatkan, baik atau buruknya suatu hasil yang dihasilkan, maka kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan hal-hal tersebut secara sebaik-baiknya. Apapun kita misalnya menerima hasil yang jelek atau baik, kita harus menerima dengan ikhlas dan dengan ketabahan hati yang maksimal. Oke, next. Oke, hikmah dari kode dan pedar ini mempunyai 3 hikmah, yaitu misalnya 1. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi suatu rintangan dan tidak cepat untuk berputus asa. Sebagaimana ini menerapkan pada sikap kita itu terus berikhtiar dengan cara sungguh-sungguh. Dan untuk yang kedua, hikmah yang kedua itu adalah menghindarkan sifat sombong dari sifat sombong. Oke, serta melatih seseorang menjadi termotivasi untuk terus berusaha dengan optimis. Jadi yang dimaksud dari hikmah kedua ini itu adalah kita dari sifat yang berikhtiar ini kita tidak terus memandang seseorang atau individu lain itu remeh, ya kita tidak boleh menganggap remeh karena kita juga harus menyesuaikan kemampuan kita untuk memberikan hasil yang terbaik sebagaimana diperlukan dan terus mengikuti teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan hikmah yang ketiga itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin dari hikmah yang ketiga ini adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menaati semua aturannya dan melakukan ibadah sholat seperti sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau bisa sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat duha dan lain-lain, karena dengan cara itu juga kita tidak boleh sombong sebagai umat manusia yang masih pulang di hadapan yang Maha Kuasa. Oke,
kasih telah mendengarkan materi konsep dari Qadar dan Qadar ini. Selanjutnya akan disambung oleh narasumber kedua. Untuk selanjutnya itu materi pengembangan Qadar dan Qadar. Boleh langsung lihat ke. Kita simak dulu video ini. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن Oke. Setelah kita lihat nih video dari cuplikan tersebut, ada yang tahu nggak nih peristiwa apa? Di video ya, betul ya. Jadi kematian itu adalah merupakan hal yang sudah ditetapkan bagi kita pada seluruh umat manusia. Jadi sebagai sesama umat manusia kita juga nggak ada yang tahu nih ajal kapan akan datang. Itu adalah hal yang sudah pasti yang sudah ditetapkan kepada kita umat manusia. Jadi kita tidak dapat menghindarkan takdir tersebut. Apabila kita umat manusia nih tidak menerima atau istilahnya ingin mengubah takdir tersebut, artinya kita tidak mengimani rukun iman yang keenam, yaitu rukun iman kepada Qadar dan Qadar. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi untuk kesimpulan dari contoh Qadar dan Qadar ini, kita harus terus berbuat amal baik dan juga segera bertobat karena kematian tidak akan ada yang tahu kapan akan datang kepada kita. Jadi untuk materi pengembangan bisa dilihat ya, ini ada sedikit kata-kata. Mungkin butuh 1 tahun, mungkin butuh 1 hari, tetapi apapun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan menemukan jalannya. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber. Berikut disimpulkan bahwa Qadar dan Qadar adalah suatu ketetapan takdir Allah, yang dimana qada adalah takdir yang dapat dirubah oleh pasangan kita dengan cara optimis, doa, ikhtiar, dan tawakal. Terus ada qadar juga yang mungkin adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah, misalnya seperti contoh berikut kematian. Kita tidak bisa menghindari kematian tersebut kalau Allah sudah berkehendak. Nah, untuk itu apakah ada yang mau ditanyakan? Lebih jelasnya? Timer. Waktunya berapa lagi? Waktu 5 menit. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya Fauzan Fitriani mengembalikan acara berikut kepada MC. Terima kasih kepada moderator yang telah membantu acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, tepatnya kita di penghujung acara. Sebelum acara yang ditutup, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah SWT. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kita tutup acara ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama saya Rina Puspita sebagai MC dan mewakili teman-teman kelompok 1. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum